telah memilihmu agar kamu menghasilkan buah dan buahmu lebat dan menetap. Aku pilih agar menghasilkan buah dan buahmu lebat dan menetap. Kita yang dipilih oleh Tuhan, ingatlah yang dinyatakannya, dan hasilkan buah yang terbaik, yang sesuai dengan kehendaknya. Kita terpanggil membaharui diri dalam Yesus Juru Selamat dunia. Marilah mengaku dosa kita, menyesali dan bertobat, dan serahkanlah seluruh hidupmu jadi kurban persembahan, kurban hidup serta kudus bagi Tuhan Allah Maha Kudus. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 21 Oktober 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 21 Oktober 2021 terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma atau kitab Roma, pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 2 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ada pepatah yang mengatakan atau kata-kata bijak yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada manusia yang orisinil. Tidak ada manusia yang orisinil. Artinya semua yang ada pada kita adalah hasil meniru. Saya bisa berbahasa Indonesia karena saya meniru orang tua saya yang fasih berbahasa Indonesia. Sekarang bayi saya sudah mulai meniru kalau orang berbicara. Walaupun hanya hanya begitu. Tapi itu adalah proses di mana dia belajar meniru bahwa mulut ini fungsinya bukan hanya untuk makan, tetapi untuk mengeluarkan bunyi-bunyian yang nanti kita kenal dengan suara, dan suara itu bukan hanya suara yang tidak bermakna, tetapi suara yang bermakna, yaitu pembicaraan, kata-kata, words. Jadi mulut bukan hanya sarana untuk memasukkan sesuatu, yaitu makanan, minuman ke tubuh kita, tetapi mulut juga adalah sarana untuk mengeluarkan sesuatu. Ide, pemikiran, melalui apa? Melalui tutur kata kita. Jadi semua yang ada pada kita adalah tiruan. Saya memakai kolar seperti ini karena saya meniru teman-teman pendeta yang lain yang lebih senior dari saya. Mereka memiliki kesepakatan bahwa inilah yang menjadi baju dinas pendeta. Kemeja hitam, kolar putih. Ya, atau setidaknya kalau pendeta biasa seperti saya, kemeja biru, kolar putih.
atau kemeja hitam. Kalau kemeja merah boleh, tapi untuk tingkat bishop atau evorus ya, atau pembesar gereja. Jadi kalau pendeta fungsional seperti saya, kalau bahasa kekiniannya ya remah-remah rempeyek lah ya gitu ya. Nah itu pakainya yang hitam, kolarnya putih, atau pakai yang biru, kolarnya putih begitu. Dan ini juga hasil meniru, ya. Tidak ada mentang-mentang saya sudah ditabis jadi pendeta, kemudian saya keluarkan baju seragam pendeta yang baru khusus buat saya. Tidak bisa. Jubah yang saya pakai setiap minggu pun adalah meniru jubah-jubah yang pernah ada. Tidak boleh kemudian, sudahlah ini karena saya sukanya unik, sukanya etnik, kemudian saya bikin jubah saya sendiri yang dikombinasikan dengan brokat. Boleh? Nggak boleh. Ya. Saudara-saudara, oleh sebab itu menjadi serupa dengan dunia itu adalah proses alamiah. Kita meniru apa yang ada di sekitar kita. Ya. Tapi ingat, yang kita tiru itu belum tentu semuanya baik. Ya. Anak kecil itu adalah fasenya mereka meniru. Makanya jangan pernah saudara perkatakan kata-kata yang buruk di depan mereka. Tapi Inang Pendeta, saya masih songgakan sama suami saya berantem ketika anak saya tidur kok dia tidak dengar. No. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, indera manusia itu tidak pernah berhenti bekerja. Jadi walaupun kita tidur, semua yang terdengar oleh telinga kita itu masuk ke alam bawah sadar. Ya. Jadi anaknya tidur, dia tidak mendengar memang secara sadar mama papanya berantem, tapi apa yang dikatakan oleh mama papanya, kebun binatang itu ditangkap oleh telinganya, dimasukkan ke alam bawah sadar, sehingga suatu waktu kalau alam bawah sadar mereka bekerja, mereka akan keluarkan kata-kata itu walaupun bapak ibu tidak pernah mengucapkan di hadapan mereka secara sadar. Ya, atau ketika mereka sadar. Jadi hati-hati. Ya. Serupa dengan dunia itu adalah proses alami seseorang. Ya, meniru. Kalau mamaku tukang marah-marah, aku juga harus cerewet kan gitu ya, meniru. Kalau mamaku tukang dandan, berarti aku juga harus mentel, meniru. Ya. Saya suka dandan, makanya anak saya biarpun laki-laki, wah saya matching-matchingin. Kalau bajunya warna dongker, itu kos kakinya harus warna dongker. Sampai papanya bilang, aduh ma ini anak laki-laki bukan Barbie, katanya gitu ya. Tapi saya seneng aja mendandani anak saya. Nah, saudara-saudara, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Bahwa serupa dengan dunia itu adalah proses alamiah, tapi ada satu hal kita harus sadar. Untuk hal-hal yang tidak baik, kalau di sini Paulus mengacu dunia ini dengan dosa ya, atau kata lain dosa, ya. Jadi keinginan daging itu kecenderungan kita untuk berbuat dosa, keinginan roh kecenderungan kita untuk melakukan perintah Tuhan, ya. Dunia ini adalah lambang dosa, dan yang ilahi itu adalah lambang perintah Tuhan atau keselamatan. Maka kita harus sadar, walaupun dari kecil kita dibiasakan dalam lingkungan berdosa, come on, wake up. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. You have to change. Saudara harus sadar. Kalau dari kecil mungkin saudara terbiasa mendengar kata-kata kotor, itu sudah biasa saudara ucapkan, tapi begitu bersekolah, begitu datang ke gereja, diajarkan bahwa kata-kata kotor itu tidak baik, mari sadar, kurangi sedikit-sedikit. Ya, kurangi sedikit-sedikit. Ada pendeta senior yang bilang, dulu waktu saya muda, kalau teman berkata kasar pada saya nggak sakit hati. Contoh, bojak itu katak ya, atau kodok. Jadi kalau dulu teman saya manggil, bojak sokok katanya ya, kodok sini loh katanya gitu ya. Saya nggak sakit hati waktu anak muda, tapi ketika saya sudah tua begini,
Walaupun itu teman saya sama tuanya, tapi kalau dia manggil saya, bojak soko, saya akan sangat geram dan sakit hati. Nah tua-tua, ikon Jawa dotong bojak, pasti tidak kan? Ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa kita harus berubah. Berubah oleh pembaruan budimu, sehingga apa? Sehingga kita tahu mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan bagi Allah, dan apa yang sempurna. Berubah ke arah perbaikan, berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu harus didahului dengan kesadaran. Sadar bahwa di ayat pertama dikatakan tubuhmu adalah ibadahmu yang sejati. Hidupmu adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. That's why you have to change. Itulah kenapa saudara harus berubah. Saudara harus lebih memikirkan yang sempurna. Saudara harus lebih memikirkan apa yang berkenan pada Allah. Saudara harus lebih memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik. Karena anak-anak pun berubah dari sifat yang sangat egois, semua punyaku, mama adalah mamaku, bukan mama adekku, sehingga kalau disebut mama adeknya dia akan mengamuk, bukan itu mamaku, bukan mama adekku. Mainan adalah mainanku, sehingga mainan temannya pun diaku sebagai mainannya, direbut dari temannya. Itu sifat egois anak-anak, itu wajar karena memang usianya. Tapi kalau masih sudah dewasa, masih egois, hati-hati. Berarti ada pertumbuhan yang stagnan. Orang sudah dewasa tidak mau berbagi, hati-hati. Pertumbuhanmu lambat atau pertumbuhanmu berhenti. Ya. Bukan pertumbuhan badan, tapi pertumbuhan kepribadian. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, berubahlah oleh pembaruan budimu, marilah kita berubah ke arah yang lebih baik. Jangan serupa dengan dunia ini, sadarlah, we have to change. Kita harus berubah demi nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua berkat kasih sayang Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengajak kami untuk berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Berubah ke arah di mana kami menaati firman Tuhan, di mana kami mendahulukan kehendak Tuhan di atas kehendak kami pribadi. Materaikan firman-Mu itu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan renungan harian pada hari ini. Berkati kami semua, berikan kesehatan, berikan rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sepanjang hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam proses studi, Tuhan berkati studinya, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya, yang berkeluarga Tuhan berkati rumah tangga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami. Bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Bagi yang berulang tahun juga Tuhan, pada hari ini Tuhan berikan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita terpanggil membaharui diri dalam Yesus Juru Selamat dunia. Marilah mengaku dosa kita, menyesali dan bertobat, dan serahkanlah seluruh hidupmu jadi kurban persembahan, kurban hidup serta kudus bagi Tuhan Allah.